Deka Merdeka, Muhammad Fatir, Otto, Lisa Mela, Edwin Parker, Info Ngatemikung, dan penerbahan yang hadir seluruh dunia. Halo semuanya dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih dengan posisi jongkok dan celana terbuka? Sebuah film berjudul Old Henry tahun 2021 akan menceritakan tentang seorang petani yang memiliki masa lalu kelam harus kembali berhadapan dengan situasi yang membuatnya kembali menjadi sosok kelam tersebut. Dan tolong jangan berkata bahwa saya sudah merangkum film ini, karena saya sama sekali belum pernah merangkumnya. Mungkin sebagian dari Anda pernah menontonnya di channel lain, karena kalaupun saya mengupload film yang sama, pasti saya akan berikan disclaimer di deskripsi atau di judul dengan nama revisian. Jadi film Old Henry ini sama sekali belum pernah saya rangkum sama sekali. Hokai, langsung saja pasang handsfree, simetriskan khusus serbahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Berlatar tahun 1800-an di zaman koboi, ketika game RDR alias Red Dead Redemption benar-benar terjadi di dunia nyata, kisah akan diawali dengan memperlihatkan tiga pria berencana sheriff tengah mengejar satu orang pria yang ketakutan, di mana salah satu dari ketiga pria berencana tersebut pun menembak kaki pria tersebut hingga dia tak bisa berlari lagi. Dan mari saya perkenalkan dengan ketiga pria berencana sheriff ini. Ada Stillwell, si pria Meksiko yang mahir melacak, Dugan, sang arogan dan temperamental, dan terakhir ada Ketchum, pria yang barusan menembak sekaligus satu-satunya pria paling sadis dan tidak berperi kemanusiaan di antara mereka bertiga. Hal itu dibuktikan ketika dia menginjak-injak pria tersebut, bahkan diseret menggunakan sebuah tali yang diikat ke lehernya. Mereka bertiga ternyata sedang memburu sesuatu yang telah diambil oleh rekan si pria tersebut, di mana saat Ketchum sudah berhasil mendapatkan informasinya, Ketchum pun menghampirinya dengan sangat santai dan dingin, yang meski pria itu memohon untuk hidupnya, Ketchum tetap membunuhnya dengan cara mencekik lehernya. Dan inilah Henry tua. Kisah akan berfokus pada seorang petani tua bernama Henry. Ini bebangusnya, sepeninggalan sang istri yang meninggal 10 tahun yang lalu akibat TBC membuatnya harus menjadi ayah sekaligus ibu bagi putranya yang bernama Wyatt. Ini pematuknya, yang mana kuburan mendiang istrinya nampak terawat dengan baik, pertanda bahwa Henry adalah seorang pria yang baik yang mencintai istrinya dengan sepenuh hati. Di situ juga ada pria bernama Al. Ini cucu ngiknya. Al merupakan kakak ipar Henry alias pamannya si Wyatt, di mana Al memiliki sebuah peternakan yang lokasinya tak jauh dari sini. Tak lama setelah Al pulang, Henry dan Wyatt melihat ada seekor kuda yang berjalan sendirian tanpa penunggangnya. Lantas mereka berdua pun pergi untuk memeriksa, yang di situ terdapat bercak darah yang sepertinya pemilik kuda ini tengah terluka dan mungkin terjatuh di suatu tempat. What do you think happened? Some kind of robbery? Henry segera menyuruh Wyatt untuk kembali ke rumah, meski Wyatt kekerewet ingin ikut bersamanya, di mana Henry akan pergi mengikuti jejak kuda tersebut untuk memastikan apakah pemiliknya masih hidup atau sudah mati. Setelah berkuda cukup jauh, akhirnya Henry menemukan sekujur tubuh manusia yang sepertinya dialah pemilik kuda tadi, yang setelah diperiksa pria itu ternyata masih hidup meski dengan luka tembak yang cukup parah. Namun yang mengejutkan Henry adalah ketika dia melihat ada satu kantong berisi uang dengan jumlah yang sangat banyak, yang karena tidak ingin terlibat masalah, Henry sempat mau meninggalkan pria tersebut, tetapi karena hati nuraninya masih ada, Henry pun kembali untuk membawa pria itu bersamanya dan menutupi jejak sebaik mungkin agar tidak ada orang yang menyadari TKP tersebut. Sesampainya di rumah, Henry pun segera meminta bantuan Wyatt putranya untuk mengobati pria yang sedang terluka ini, di mana Henry sadar betul jika pria ini pasti sedang terlibat suatu masalah, atau yang lebih buruk lagi sedang diburu oleh seseorang, yang tebakan Henry sangatlah benar karena pria ini sedang diburu oleh tiga pria berencana sheriff, yakni Ketchum dan dua temannya.
Keesokan paginya, karena si pria tak kunjung siuman, Henry pun mengikat tangannya di ranjang, jaga-jaga apabila dia bersikap agresif yang bisa membahayakan putranya, di mana Henry berencana untuk kembali ke TKP tempat ditemukannya pria ini, dan Wyatt diminta untuk tetap di sini menjaga pria tersebut. Wyatt rupanya selama ini dilarang untuk menggunakan senjata api oleh ayahnya, sehingga ketika Henry sudah pergi, Wyatt diam-diam sudah mengetahui di mana Henry menyembunyikan pistolnya dan mengambil pistol tersebut untuk latihan menembak di belakang rumah. Pria yang sedang terluka ini bernama Kyuri. Kita akan dibawa ke dalam mimpi buruknya yang di situ situasi sedang kacau, di mana Kyuri yang masih kecil pun melihat seorang kriminal ditembak mati, dan dia masih ingat betul dengan perkataan pria itu yang mengatakan, "Tetap tegakkan kepalamu, kau akan baik-baik saja." Keep your head down. You'll be all right. Kembali ke Henry yang sudah tiba di dekat TKP. Di situ dia melihat ada 3 pria yang merupakan Ketchum dan kedua rekannya yang ternyata berhasil melacak arah Kyuri melarikan diri. Disinilah kita akan mulai diperlihatkan dengan betapa terlatih dan berbedanya Henry dengan seorang petani biasa, di mana dia secara sembunyi-sembunyi merangkak di antara alang-alang untuk mengamati apa yang sedang Ketchum dan kedua rekannya bicarakan. I don't need you to speechify the inner workings of your half-wit. We'll get 'em. Sebagai seorang pelacak handal, Stillwell tentu sudah tahu bahwa tempat ini pernah disinggahi oleh Kyuri, namun dia sangat dibuat takjub dengan apa yang telah dilakukan oleh orang yang menutupi jejak ini. Menurutnya orang ini bukanlah orang sembarangan, karena dari segi kerapihan dan ketelitiannya, jelas bahwa orang biasa tidak akan terfikir sejauh ini untuk menutupi jejaknya. If I'm right, you weren't alone. Saat itulah mereka mendengar ada sesuatu dari balik alang-alang. Secara perlahan mereka bertiga pun menghampiri titik tersebut, yang ketika sudah sampai, tidak ada siapa-siapa di sana kecuali sebuah jejak merangkak yang pastinya ada seseorang yang sedari tadi mengamati mereka bertiga dari titik tersebut. Di rumah, Wyatt sempat dibuat bingung ketika Kyuri sudah siuman. Bangun di rumah asing tentu membuat Kyuri siaga, yang ketika sudah melepaskan ikatan di tangannya, Kyuri langsung mengambil sebilah pisau dan mengancam Wyatt untuk berhenti bergerak. Namun tiba-tiba, sadar-sadar Kyuri sudah terikat di kursi, di mana Henry memanaskan sebilah pisau untuk ditusukkan ke luka tembaknya, yang mana tujuan dia melakukan itu adalah untuk mengambil pelurus yang bersarang di bahunya. Kyuri mengaku sebagai seorang penegak hukum alias sheriff, yang dimana dia mengklaim bahwa dirinya sedang dikejar oleh 3 orang bandit yang menyamar sebagai sheriff. Siapa lagi kalau bukan Ketchum, Dugan, dan Stillwell. Entah seperti apa kronologi awalnya, tetapi Kyuri memperingatkan Henry untuk segera pergi dari sana, karena jika sampai ketiga bandit itu datang ke sini, mereka tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Peringatan tersebut sepertinya sudah terlambat karena Ketchum dan kedua temannya sudah keburu tiba di sana, sehingga dengan sigap Henry mengambil pistol miliknya dan menyuruh Wyatt untuk jauhi jendela dan jangan berbuat apa-apa. Gone. Untuk pertama kalinya, Ketchum dan kedua rekannya akhirnya bisa bertatap langsung dengan seorang petani tua yang memiliki postur tubuh tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar, dan memiliki kumis unik dengan satu mata yang beletet, di mana Ketchum tidak bersikap brutal seperti biasanya dan justru mengajak si petani tua ini untuk berbincang terlebih dahulu. You're not fixing to shoot any of us with that pistol, are you? Dengan sopan santun, Ketchum bertanya mengenai seseorang yang memiliki ciri-ciri seperti Kyuri, di mana dia mengklaim bahwa Kyuri adalah seorang kriminal yang telah mencuri sejumlah uang, dan mereka bertiga adalah penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya untuk menangkap si Kyuri tersebut. Far from it. He's a killer. Dengan posisi siap menembak, Henry menjawab bahwa dirinya tidak melihat orang yang disebutkan barusan, di mana dia mengaku hanya seorang petani biasa yang tidak ingin terlibat masalah apa-apa. Dan luar biasanya, Ketchum serta kedua rekannya pun pergi begitu saja tanpa ada ketegangan atau keributan sedikit pun. Well, then. I'll thank you for your help.
Masih di wilayah ini, Ketchum serta kedua rekannya beristirahat sambil membahas tentang petani tua yang barusan mereka temui. Menurut Ketchum, Henry memegang pistol dengan cara yang tidak biasa dan tidak sama dengan seorang petani pada umumnya, yang pada intinya mereka menyadari betul jika Henry sudah berbohong dan Curie sengaja disembunyikan di dalam rumah tersebut. Alhasil, Dugan pun diberi tugas untuk mengamati rumah Henry dan diperingatkan untuk jangan bertindak gegabah karena saat ini dia sedang menunggu pasukannya yang sedang dalam perjalanan sebagai bala bantuan untuk membantu mereka dalam menemukan si Curie. Find out if he's got anything interesting to tell us about. Kembali ke Henry yang mencoba untuk menelisik asal-usul si Curie ini untuk memastikan apakah benar dia seorang sheriff atau bukan. Dan dari kisah yang diceritakannya memang benar bahwa Curie adalah seorang penegak hukum, namun Henry cukup terkejut saat mendengar jika Curie lahir di daerah New Mexico, lebih tepatnya di sebuah desa bernama Port Summer, yang mana di situ merupakan sebuah lokasi yang menjadi saksi atas kematian sang pembunuh terkenal bernama Billy the Kid. I was there the night it happened. Bukan hanya dongeng, Billy the Kid ternyata memang ada di dunia nyata. Teman-teman bisa cek sendiri di Google. Tercatat dia telah membunuh sekitar 27 orang tanpa alasan yang diketahui, dan pembunuhan itu sudah dilakukannya sejak Billy the Kid masih berusia sangat muda. Nah, yang menarik adalah Curie menjadi saksi hidup atas kematian Billy the Kid, yang mana mimpi buruk yang kita lihat tadi merupakan kilasan dari masa lalunya, yang saat dia melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri jika Billy the Kid ditembak di bagian dada, dan itulah merupakan akhir dari riwayat Billy the Kid, sang koboi bandit paling terkenal di Amerika Barat. I'm most certainly dead, so the kid's body get hauled off too, wrapped in a bloody sheet. Henry pun melepaskan ikatannya setelah dia merasa bahwa semua yang dikatakannya adalah jujur. Namun tak lama muncullah beberapa tembakan yang ternyata berasal dari si Dugan, yang kita tahu tadi Ketchum menyuruhnya untuk jangan bertindak sendirian. Namun karena kurangnya kesabaran dan ketawakalan, akhirnya Dugan memilih untuk bertindak duluan, sehingga Henry terpaksa harus mengambil shotgun dan melakukan perlawanan demi melindungi putra dan tempat tinggalnya. Now where'd you get to? Sebagai seorang petani tua biasa, Henry nampak sangat tenang sekali menghadapi bahaya ini, seolah sudah terbiasa berada dalam situasi seperti ini. Dia menembak ke arah kolong rumah tepat saat Dugan sedang merangkak di dalam sana, yang karena ketakutan, Dugan akhirnya keluar lalu ditangkap oleh Henry dan... Ya, tanpa ragu Henry pun membunuh Dugan dengan cara menenggelamkan kepalanya ke dalam kubangan tanah basah, lalu dibuanglah jasadnya ke dalam kandang untuk dimakan oleh babi-babi peliharaannya. The others will be coming. Keesokan paginya, Ketchum dan Stillwell mendatangi Al di peternakannya, di mana tujuan mereka ke sana adalah untuk mencari tahu siapa sebenarnya sosok si Henry, dan karena Al tak mau buka suara, mereka berdua pun memukulnya hingga tak sadarkan diri. Kembali ke Henry dan Wyatt yang disarankan untuk jangan ikut campur dalam urusannya karena Curie sadar betul jika Ketchum tidak akan berhenti sampai di sini, apalagi setelah mengetahui jika Dugan sudah tewas, pastinya Ketchum akan membantai mereka semua, sehingga Curie yang masih peduli kepada Henry dan putranya pun meminta mereka berdua untuk secepatnya pergi dan biarkan dia yang mengurus sendiri masalahnya. We'll get you this minute out. I'll hold him off as long as I can. Saat akan pergi itulah Henry dan Wyatt langsung dikejutkan dengan kemunculan Ketchum yang ternyata tidak sendirian, melainkan membawa sepasukan koboi yang siap mengobrak-abrik kediamannya. Juga kemunculan Stillwell membawa Al yang wajahnya sudah babak belur, membuat Henry tidak bisa hanya tinggal diam saja, sehingga Wyatt diberikan secucuk pistol untuk jaga-jaga, sementara Henry akan keluar untuk membuat kesepakatan dengan Ketchum dan pasukannya. Cardi! Anybody home? Disinilah mental Henry akan diuji ketika dia diminta untuk pergi secepatnya, tetapi melihat wajah kakak iparnya sudah babak belur, tentu Henry tidak akan pergi begitu saja dan justru meminta mereka melepaskan Al dan segera angkat kaki dari kediamannya.
You hear that, fella? Kecam yang sudah habis kesabaran pun langsung menembak kepala Ali yang spontan membuat Wyatt tiba-tiba keluar dan terjadilah baku tembak, di mana saat Henry sudah masuk ke dalam rumah, dia mengatakan sesuatu kepada putranya untuk tegakkan kepalamu, kau akan baik-baik saja. Mendengar kata-kata itu, Kyuri langsung olohok alias bengong dibuatnya karena dia akhirnya baru menyadari jika si petani tua yang sudah menolongnya ini adalah sang legenda koboi pembunuh yakni Billy the Kid. Keep your head down. You'll be all right. Henry pun keluar dengan santai sambil mengangkat kedua tangannya ke atas dan tiba-tiba... Ya, Henry akhirnya membuktikan siapa dia sebenarnya, di mana Henry bisa mengokang senjata dalam waktu 0,2 detik sehingga sebagian pasukan tersebut dapat dilumpuhkan dan hanya menyisakan beberapa dari mereka saja yang masih hidup. Dan layaknya John Wick yang tidak hanya mahir menggunakan senjata api, Henry juga bisa memanfaatkan sebilah pisau untuk membantai mereka semua, di mana dengan strategi cerdas dia membunuh satu persatu pasukan yang tersisa hanya menggunakan sebilah pisau dan kampak kecil. Tersisa Stillwell yang masih berkeliaran. Dia nampak ketakutan setelah melihat semua temannya sudah tewas, sehingga Stillwell memilih untuk kabur dari sana, tetapi Henry sudah menyambutnya di depan yang karena tak punya pilihan lain, Stillwell pun berpura-pura menyerah dan... Tak lama muncullah tembakan yang berasal dari Kecam. Ternyata dia masih hidup setelah tembakan Henry hanya tembus mengenai pipi kanannya. Terjadi ucing sumput yang membuat Henry harus tertembak di bagian bahu dan diakhiri dengan kejar-kejaran di dalam hutan. Kecam jelas tidak sebanding dengan seorang Henry sang Billy the Kid, di mana teknik menembaknya masih jauh di bawah Henry yang sudah terbiasa membunuh orang, sehingga saat Kecam sudah kehabisan peluru, dia memilih untuk pasrah dibunuh oleh sang legenda koboi ini. Setelah semua selesai, Henry pun pulang kembali ke rumah dan beruntung Wyatt masih baik-baik saja, serta Kyuri yang juga masih bisa bertahan hidup. Ketika Wyatt disuruh mengambil air dan Henry sedang mencoba untuk mengobati si Kyuri, tak sengaja dia melihat ada sebuah tanda bekas luka di lengan Kyuri dan tiba-tiba... Ya, akhirnya terkuaklah sebuah fakta menarik jika sebenarnya Kyuri merupakan satu komplotan dengan Kecam. Hal itu ditandai dengan bekas luka pada lengannya yang merupakan sebuah janji, tanda kesepakatan antara dia dan kelompok Kecam, di mana Kyuri memang seorang sheriff, namun dia adalah seorang oknum penegak hukum yang ikut merampok uang tersebut, dan karena Kyuri terlalu serakah dan ingin memiliki uang itu sendirian, dia rela diburu oleh Kecam dan pasukannya. Lantas, kenapa Kyuri menembak Henry yang jelas-jelas sudah baik menolongnya? Ain't that a lie? I just never told you though. Sejak kecil, Kyuri terus dihantui oleh bayang-bayang Billy the Kid yang telah membunuh majikannya tempat dia bekerja dulu, di mana sebagai penegak hukum yang haus akan kehormatan, Kyuri nekat membunuh Henry karena itu adalah sebuah kehormatan baginya bisa membunuh seorang Billy the Kid yang melegenda. Namun, perasaan bangga itu ternyata tak bertahan lama setelah Wyatt muncul dan langsung membunuh Kyuri saat itu juga. You're the man who killed Billy the Kid. Di detik-detik sakaratul maut, Henry berpesan kepada Wyatt untuk jaga diri baik-baik, dan ketika kabar kematiannya sudah tersebar luas ke orang-orang, maka akan muncul gosip-gosip selentingan mengenai kehidupan masa lalu Henry. Ada yang benar, tapi banyak yang salah, sehingga Wyatt disarankan untuk jangan terlalu percaya gosip-gosip tersebut karena Henry yang sekarang sangat berbeda dengan Henry yang dulu. Setelah menguburkan jasad ayahnya tepat di samping kuburan ibunya, Wyatt tak punya alasan lagi untuk tetap bertahan di sini, sehingga dia memilih untuk melakukan perjalanan panjang demi untuk mencari jati dirinya yang sesungguhnya. Dan siapa yang tahu jika Wyatt akan menjadi next Billy the Kid sama seperti Henry ayahnya. Allahu alam. Tamat, ending yang cukup meng-Billy the Kid kan. Terlepas
Terlepas dari benar atau tidaknya kisah Billy the Kid di dalam film ini, saya justru lebih tertarik dengan konsep film semacam ini atau seperti ini. Sama seperti John Wick, terus Hat Manchel di film Nobody, lalu ada Robert Michael di film The Equalizer. Mereka sama-sama memiliki masa lalu yang kelam dan terlihat lemah dan diremehkan pada awalnya. Tetapi ketika sosok seperti ini dibuat marah, wah, diobrak-abrik sampai ke liang tainya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan menilai seseorang dari luarnya saja. Buruk di mata Anda belum tentu buruk di mata orang lain. Kenali sebelum menghakimi. Karena jika Anda menilai seseorang dari hanya penampilannya saja, Anda akan kehilangan banyak kesempatan bertemu dengan orang-orang yang hebat. Saya John selaku CEO IQ7 Corporation mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, bulu hidung maung katarak.